wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Ramensa Abdianti dengan NIM B1B12304. Kali ini saya akan membuat tugas video, yaitu tugas dari UAS ujian akhir semester dari MK Ekologi Pemerintahan, di mana di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang ekologi pemerintahan. Sebelum kita menjelaskan materi lebih lanjut, ada baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan ekologi pemerintahan. Nah, ekologi pemerintahan yaitu adalah kajian yang mempelajari hubungan timbal balik antara pemerintah sebagai sebuah sistem dengan lingkungan sekitarnya, baik itu di lingkungan internal maupun di eksternal. Pemerintah dipandang sebagai organisme hidup yang berinteraksi secara dinamis dengan berbagai subsistem di dalamnya serta dengan masyarakat dan lingkungan sosial politik di sekelilingnya. Dalam konteks ini, ekologi pemerintahan memfokuskan pada bagaimana pemerintah menjalankan kewenangan dan pelayanan publik dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aktivitas pemerintahan. Kajian ini mencakup dialektika antara pegawai pemerintah dengan institusi pemerintahan, interaksi antar subsistem pemerintahan, serta hubungan antara masyarakat dengan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, ekologi pemerintahan juga menelaah distribusi kewenangan dalam kerangka analisis ekologis serta studi ketergantungan antara unit-unit pemerintahan dengan lingkungan yang dimiliki, termasuk pengaruh pemerintahan bayangan yang bersifat informal terhadap entitas pemerintahan formal. Penjelasan materi yang lebih detailnya yaitu yang pertama adalah kita akan membahas konsep ekologi pemerintahan, yaitu definisi unsur dan kaitannya dengan ilmu lainnya. Nah, di mana ekologi pemerintahan ini merupakan pendekatan yang memandang sistem pemerintahan baik sebagai sebuah ekosistem yang terdiri dari berbagai komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan timbal balik dengan lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Nah, konsep ini diadopsi dari ilmu ekologi yang mempelajari hubungan antara makhluk hidup dengan lingkungannya, lalu diterapkan pada konteks pemerintahan untuk memahami bagaimana pemerintahan sebagai organisme berinteraksi dengan lingkungan sosial, politik, dan ekonomi di sekitarnya. Adapun unsur-unsur utama dalam ekologi pemerintahan yang meliputi subsistem pemerintahan, pegawai pemerintahan, masyarakat sebagai lingkungan sosial, serta distribusi kewenangan yang membentuk pola hubungan dan ketergantungan antara unit-unit pemerintahan. Kajian ini juga melibatkan analisis terhadap pemerintahan bayangan atau kekuatan informal yang mempengaruhi atau pemerintahan formal. Dengan demikian, ekologi pemerintahan merupakan perpaduan antara ilmu ekologi dan ilmu pemerintahan yang menggunakan konsep, teori, dan hukum dari kedua bidang untuk menjelaskan fenomena pemerintahan secara sistematik dan holistik. Selain itu, ekologi pemerintahan berhubungan erat dengan ilmu politik, administrasi publik, sosiologi, dan ilmu lingkungan. Karena semua ini ilmu berkontribusi dalam memahami dinamika interaksi antara pemerintah dan lingkungan yang lebih luas, termasuk aspek keberlanjutan dan pengelolaan sumber daya alam. Materi yang kedua adalah penyelenggaraan pemerintahan dan faktor-faktornya. Penyelenggaraan pemerintahan adalah proses pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan berbagai aktivitas melalui dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi. Faktor-faktor yang mempengaruhinya penyelenggaraan pemerintah sangat beragam dan saling terkait.
Yang pertama yaitu adalah faktor internal seperti struktur organisasi pemerintahan, kapasitas dan kompetensi pegawai pemerintahan, serta sistem administrasi yang digunakan. Yang kedua yaitu adalah faktor eksternal, yaitu yang meliputi kondisi sosial politik masyarakat, budaya, ekonomi, serta tekanan dari lingkungan global dan lokal. Selain itu, interaksi antara pemerintahan dengan masyarakat termasuk partisipasi publik dan mekanisme umpan balik sangat menentukan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Faktor lain yang tidak kalah penting adalah adanya regulasi dan kebijakan yang jelas serta dukungan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Dalam kerangka ekologi pemerintahan, penyelenggaraan harus memperhatikan keseimbangan antara berbagai subsistem dan lingkungan agar pemerintahan dapat berjalan optimal dan berkelanjutan. Lanjut, yang ketiga yaitu adalah ekologi pemerintahan dan pembangunan masyarakat. Nah, ekologi pemerintahan berperan penting dalam pembangunan masyarakat karena pemerintah tidak berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari ekosistem sosial yang lebih luas. Dalam konteks pembangunan masyarakat, ekologi pemerintahan menekankan pentingnya hubungan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah harus responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat serta dampak kebijakan terhadap lingkungan sosial dan ekologis. Pembangunan yang berkelanjutan menuntut pemerintah untuk mengelola sumber daya alam dengan bijaksana, menjaga keseimbangan ekosistem, dan melibatkan masyarakat dalam proses pembangunan agar hasilnya dapat dinikmati oleh generasi sekarang dan mendatang. Dengan pendekatan ekologi, pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek ekologis semata, tapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan, sehingga tercipta harmoni antara pertumbuhan, pembangunan, dan pelestarian lingkungan. Pemerintahan sebagai organisme dalam ekologi harus beradaptasi dan berinovasi dalam menghadapi perubahan lingkungan untuk mendorong pembangunan masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan. Lanjut, materi yang keempat yaitu adalah hubungan antar lembaga. Hubungan antar lembaga negara merupakan aspek fundamental dalam sistem pemerintahan yang sehat dan efektif. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan amandemennya, lembaga-lembaga negara seperti Presiden, DPR, MPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, dan BPK memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda, namun saling berkaitan dan harus bekerja secara sinergi. Hubungan ini dapat bersifat kooperatif, di mana lembaga saling melengkapi dan mendukung dalam menjalankan tugas seperti kerjasama DPR dengan pemerintahan dalam merumuskan undang-undang atau sinergi antar lembaga penegak hukum dan pemberantasan korupsi. Selain itu, hubungan antar lembaga juga bersifat korektif yang berfungsi menjaga keseimbangan kekuasaan melalui mekanisme checks and balance, misalnya pengawasan DPR terhadap pemerintah dan pengujian undang-undang dan oleh Mahkamah Konstitusi. Sistem ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan setiap lembaga menjalankan fungsinya secara optimal. Namun dalam praktiknya, hubungan antar lembaga juga dapat menimbulkan ketegangan dan konflik karena adanya persaingan kekuasaan, sehingga dibutuhkan komunikasi dan koordinasi yang baik untuk membangun sinergi demi kemajuan negara. Dengan demikian, hubungan antar lembaga negara merupakan dinamika yang kompleks namun esensial dalam menjaga stabilitas,
dan efektivitas pemerintahan di Indonesia. Itulah yang